Oke lor, jadi di sini saya sudah sampai di Mesuji, di tempatnya ranting register 45. Dan di sini sudah ada banner selamat datang ya. Kita nanti akan ada acara tasyakuran 10 tahun ranting register 45. Ini akan ada keseruan dan saya diajak sambung persaudaraan sama tingkat 2 nanti lor. Ya, simak keseruan video saya sharing-sharing di ranting register 45. Dan saya ucapkan terima kasih sekali yang terhormat kepada saudara saya Kang Mas Denny Aprisani yang sudah meluangkan waktu hadir ke dalam acara kami dan masyarakat yang sudah mendampingi. Kepada Mas Denny Aprisani yang saya hormati, untuk seluruh dulur-dulurku dari Seregister 45 maupun dari seluruh kabupaten-kabupaten yang ada di sekitar yang hadir pada hari ini. Register 45 yang alhamdulillah mempunyai hajat. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Baik, saya perkenalkan lagi, nama saya Denny Aprisani, saya warga Persaudaraan Setiahati Trate Cabang Palembang, pengesahan tahun 2007. Saya juga aktif sebagai ketua ranting di cabang Palembang, Mas. Saya senang sekali ketika semalam sharing-sharing sama Mas Kadek, Mas Reni. Di sini tuh kita pengen memajukan prestasi. Insya Allah kalau cabang-cabang sudah aktif di prestasi, itu akan cepat berkembang, Mas. Cepat sekali berkembang. Karena prestasi ini bukan berarti untuk kita jadi atlet saja, setidaknya bisa sambung, ngelatihnya bener, ya. Tapi kan latihan ekstra itu harus keras. Semua bela diri itu latihannya harus keras, tapi terarah. Keras itu harus, tapi ngawur yang jangan. Jangan nanti tarik napas deh, tahan di perut, yang dihajar kepalanya, kan nggak nyambung ya dia. Makanya itu yang disebut ngawur tadi. Nah, izin buat Kang Mas Kacap, mungkin nextnya di cabang Mesuji ini harus ada penataran pelatih ajaran dan prestasi. Jadi kedua ini jangan dipisahkan. Kadang banyak beberapa cabang ikut latihan prestasi, nanti ikut penataran ajaran. Ini dipisahkan. Kadang kedua antara ajaran dan prestasi ini mereka ini nggak nyambung. Makanya kadang ada perselisihan. Sekarang kalau ada penataran, dua-duanya diikutkan. Pelatih ajaran ikutkan prestasi, pelatih prestasi ikutkan ajaran. Biar ketika yang sudah berprestasi akan tetap ingat kepada ajaran. Jadi saling apa ya? Kedua ini tuh sejalan. Jangan alah buat apa prestasi? Mending majukan S1 ya. Sebaliknya begitu juga. Sebenarnya di S1 itu sudah sangat lengkap, Mas, untuk ajaran latihan ke prestasi. Ya, teknik-teknik sudah lengkap. Tinggal kita mengembangkan ke ranahnya prestasi. Tangkapan sudah ada di senam. Tangkapan tinggal bagaimana kita mengembangkannya. Ya, S1 itu lengkap, ilmunya lengkap. Tinggal bagaimana warga-warganya ingin mengembangkan. Ya. Pertandingan sekarang juga untuk pencaksilat sudah ada khusus pertandingan TNI Polri, bukan cuma umum saja, Mas. Makanya betul kata Mas Iwan, TNI Polri juga sekarang membuka
bagi atlet yang berprestasi, dan itu memang benar. Alhamdulillah beberapa atlet saya sudah masuk TNI maupun Polri dari jalur prestasi. Kalau dulu kategori prestasinya itu mungkin agak berat, minimal PON ya, SEA Games dan kejuaraan-kejuaraan internasional. Tapi sekarang alhamdulillah juga sudah membuka dari kejuaraan korprop sekarang Mas. Jadi bukaan TNI Polri pun mulai dari kejuaraan korprop bisa diterima. Nah, jadi tinggal dulur-dulur juga bersaing nih, sekaligus memajukan Kabupaten Mesuji sini Mas. Untuk menuju ke prestasi itu berat, latihan tiap hari. Jadi kalau ditanya Mas, gimana caranya supaya latihan itu atau sparring itu nggak capek? Nah, latihannya itu seminggu berapa kali? Jangan ditanya seminggu berapa kali, tanyakan latihan itu 1 hari berapa kali. Jadi selagi kamu latihannya seminggu berapa kali, kamu akan sulit untuk berkembang. Boleh tanya adik-adik saya ya, mereka itu walaupun latihan 7 tahun, 5 tahun, latihannya tiap hari tetap Mas. Bukan berarti latihan 5 tahun seminggu sekali, tidak. Tiap hari, seminggu 2 kalinya tuh ajaran, selanjutnya prestasi. Jadi yang latihan tiap hari saja bisa kalah, apalagi yang latihannya cuma seminggu berapa kali, sulit untuk menang. Nah mungkin di sini bisa membuka pola pikirnya untuk latihan itu diperbanyak, bukan seminggu berapa kali, tanyakan sehari berapa kali. Kalaupun dijadwal sama pelatihnya hanya berapa kali, individualnya 1 hari saya tetap misalkan pagi lari ya, ada tanggung jawab pribadi. Dan buat para orang tua khususnya yang warga-warga punya anaknya, jangan takut ketika berprestasi. Alhamdulillah dari saya ikut latihan sampai sekarang, semua kehidupan saya itu tidak jauh dari pencak silat. Saya masuk sekolah gratis dari prestasi, kuliah gratis dari prestasi, diumrohkan gratis dari prestasi, dimasukkan kerja di pemerintahan dari prestasi, bahkan keluar negeri pun dari prestasi. Dapat istri juga dari pencak silat. Dan kebetulan juga istri saya alhamdulillah dia 2 kali juara dunia. Semua event-event nasional, internasional dia sudah mendapatkan emas. Terakhir di internasionalnya dia mendapatkan emas Asian Games, Mas. Itu tahu nggak berapa bonusnya? Emas 1,5 miliar. Wow. Jangan remehkan prestasi ya. Itu baru bonus. Kalah kalau uang habis, dia dikasih PNS di Kementerian Olahraga. Dapat uang, dapat kerja, apalagi dibangunkan rumah. Istri saya itu di Bandung rumah 2 sudah. Dikasih pemerintah itu Mas. Tapi catatan, atlet yang benar-benar prestasi, bukan atlet-atletan. Dan perjuangannya tuh nggak gampang. Tiap hari latihan, jenuh, lelah. Ya. Kalau kalian dan jangan fokuskan ketika menjadi atlet itu untuk mencari uang ya. Berikan prestasi terbaik, maka uang yang akan mengejar kalian itu pasti Mas. Nah, apapun ranahnya tekunkan. Jadi yang katanya Esa Terhati itu besar, saya sangat sedih ketika bertanding di nasional yang muncul yang juara itu sedikit. Nah ini masih PR Mas. Kenapa kita kalah? Katanya Esa Terhati latihannya keras dan lain-lain. Nah ini PR, termasuk PR saya juga. Kenapa atlet-atlet masih banyak kalahnya? Padahal katanya Esa Terhati ini adalah organisasi paling besar. Ya. Karena apa? Karena SDM-nya banyak yang ketika sudah selesai tidak mau belajar. Prestasi itu tidak harus kita awalnya jadi atlet. Banyak juga saya menemukan yang dulunya dia ini bukan atlet Mas, tapi dia mau belajar tentang dunia atlet dan alhamdulillah dia bisa menciptakan atlet-atlet yang luar biasa. Belum kita melatih adik-adik siswa ataupun adik-adik atlet, yang kita tatar itu pelatihnya ya. Pelatihnya dulu kita tatar, setelah pelatihnya mengerti, para pelatih yang diutuskan
ini menatar pelatih-pelatih ranting maupun rayon. Jangan langsung semuanya kayak gini, pening yang melatih Mas. Izin Mas Denny, terima kasih yang telah memaparkan dari paparan yang Mas Denny sampaikan tadi. Ini merupakan motivasi bagi kita semua. Ternyata silat tidak sesederhana yang kita tahu, ya. Ternyata ada silat yang bisa membawa prestasi-prestasi sampai ke tingkat dunia, yang hasilnya pun bisa kita nikmati seumur hidup, ya. Itu terkait finansial yang sangat luar biasa, perhatian dari pemerintah, ya. Ini menjadi motivasi untuk kita semua. Tetapi yang bisa saya tanyakan begini, ataupun saya sampaikan, ya, karena Mas Denny tadi menantang untuk kita semua, siapa yang mau menjadi pelatih agar atletnya berprestasi, Mas Denny siap. Oleh karena itu, saya selaku Ketua IPSI Kabupaten Mesuji menerima minimal masing-masing ranting 2 orang untuk menerima materi dari Mas Denny, nanti biayanya dari IPSI. Ya, terima kasih. Jadi tolong nanti sampaikan kepada ketua-ketua ranting ataupun yang hadir, agar nanti siapa yang berminat untuk membina anak-anak ataupun ada di kita sebagai atlet, kita siapkan biayanya dari IPSI. Ya, terima kasih. Itu aja Mas Denny. Luar biasa. Ya. Jadi sudah disupport langsung oleh Ketua IPSI, tinggal SDM-nya mau atau tidak. Ada lagi pertanyaan? Saya pikir dengan tadi masih bujang, Mas. Ya, karena cewek-cewek moro-moro tadi udah foto-foto semua gitu sama Denny. Tetapi itu tadi yang saya harapkan, Mas Denny ada waktunya untuk melatih para pelatih yang nanti saya siapkan, ya. Siap ya Mas Denny, ya? Siap. Karena motivasinya lebih kalau jenengan yang hadir. Ya mungkin. Terima kasih. Kita agendakan Mas. Awas diviralin loh Mas Kadek nih, kreator ya. Kita udah biasa diviralkan. Izin Mas Denny, jadi kami punya tujuan memang ya, mengapa Mas Denny kami undang di sini. Tadi ada pertanyaan dari kapan datang ke Mesuji, undang caranya kan gitu kan. Nah, pertanyaan saya Mas Denny, fokus bagaimana caranya agar orang tua ya, yang notabene adalah warga-warga PS1, memotivasi, memberi izin, memberikan semangat kepada anak-anaknya untuk ikut berlatih dalam latihan atlet prestasi. Itu pertanyaan Mas Denny. Matur suwun. Ini benar-benar terjadi Mas. Ketika orang tua mensupport anak-anaknya, itu prestasinya akan lebih cepat. Ya. Jadi kalau di tempat saya itu latihan sore, latihan kadang latihan atlet, besoknya latihan ajaran. Tapi tetap tiap hari di rumah saya juga latihan. Jadi setelah latihan sore, malam di rumah saya itu latihan atlet Mas. Dan orang tua sendiri yang minta, Mas boleh nggak anak-anak kami ikut latihan di tempat Mas Denny? Ya. Saya bilang dengan senang hati, selagi orang tuanya support, insya Allah atlet-atletnya cepat berkembang. Dan alhamdulillah memang selama yang atlet kita lihat, anak-anak usia dini yang latihan yang dimana disupport oleh orang tuanya, mereka semua juara-juara Mas. Ya, jadi harapan kita mungkin orang tua di sini harus support, karena pertandingan itu ada kategorinya Mas. Usia dini, SMP, SMA, apalagi sekarang ada O2 SN, ya. O2 SNSD, SMP, SMA, dan itu apalagi bisa sampai nasional, itu semua difasilitasi. Ya. Ingat, pertandingan yang sebenarnya adalah ketika kita dibiayai oleh pemerintah. Tapi untuk mencapai ke sana, ketika kita belum dibiayai oleh pemerintah, kita mungkin ada butuh perjuangan, mungkin ongkos sendiri, beli alat-alat sendiri, dan itu salah satu perjuangan. Kalau sekarang ini sudah enak, ada fasilitas, tempat, patching, samsak, matras, dan lain-lain. Ada pertanyaan, Mas, apakah kami bisa menjadi atlet internasional? Jawabannya sangat bisa. Kenapa? Karena saya juga dilatih dari polos, ya, panas, hujan, dari lari kecil tinggi sampai menjadi atlet. Enggak tiba-tiba latihan menjadi atlet, enggak Mas. Saya latihan dari siswa.
ya sama. Jadi jawabannya bisa, dan itu tergantung dari individualnya sendiri. Ya. Semoga setelah ini nanti orang tua mensupport anak-anaknya. Nilai plusnya banyak, latihan prestasi, daripada anak-anak di rumah main gadget, ya. Terus juga keluar tawuran gak jelas, mending waktunya dihabiskan untuk berolahraga, berprestasi. Ikut latihan itu aja mereka sudah sehat, mereka lebih kuat. Percayalah, ketika mereka latihan prestasi diarahkan oleh para pelatih, dia akan lebih kuat daripada diri dia sebelumnya. Pelatih ini bagus ini yang aktif-aktif seperti ini. Baik, terima kasih. Untuk mengenai prestasi yang saya ingin tanyakan adalah teknik baru. Bila perlu Peraturan baru. Iya, kalau perlu saya naik dulu. Boleh mas, naik mas. Ajak temannya boleh. Teknik-teknik dan poin. Iya. Bertanya tentang poin di peraturan pertandingan ya. Oke, jadi untuk poin di peraturan pertandingan terbaru adalah semua jenis serangan tangan itu poinnya 1, ya. Pukul, swing, ya, tepak itu poinnya 1.